Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa KK TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya bahwa kita sudah sampai di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Nah, pada akhir bulan Ramadan ini ada satu hal yang biasanya menjadi satu perhatian bagi masyarakat, khususnya adalah umat Islam, yakni adalah tentang pelaksanaan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, maka tema ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut supaya pemirsa KK TV dan juga khalayak luas memiliki satu pengetahuan yang cukup banyak, yang cukup dalam terkait dengan zakat itu sendiri. Nah, di hadapan saya sudah hadir Bapak Dr. Zayyad Abdurrahman. Beliau ini adalah Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pasca Sarjana IAIN Kediri. Baik, kita akan diskusikan tema tentang zakat ini dengan Bapak Dr. Zayyad Abdurrahman MHI secara lebih jauh, dan mari kita sapa dulu narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum Pak Zayyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat-sehat saja? Sehat, alhamdulillah. Meskipun ya inilah Pak Prof ini. Jadi kalau sudah puasa sampai hari yang ke-22 ya, hari ini ya tampaknya kita mulai bergembira karena hari-raya sudah dekat kira-kira begitu. Iya, hari sudah dekat, hari kemenangan sudah di depan mata begitu ya. Ya. Jadi yang jadi bikin gembira itu karena puasanya sudah mau kelar. Walaupun kita tidak tahu ya puasa kita itu seperti apa gitu ya. Nggak tahu kita. Yang penting kita ini happy saja lah dengan puasa kita, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada satu hal yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut karena ini menjadi perhatian banyak orang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa yang sudah akhir, yaitu adalah pelaksanaan zakat. Nah, barangkali sebelum kita diskusikan tentang pelaksanaan zakat, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya batasan definisi terkait dengan zakat itu? Baik, terima kasih Pak Rofini. Jadi zakat ini kan hukumnya wajib ya. Di Al-Quran kira-kira 24 kali disebutkan bersama-sama dengan perintah untuk mendirikan sholat. Jadi selalu beriringan aqimus sholat wa atuz zakat. Ini penting bagi kita untuk memahami bahwa zakat ini levelnya, wajibnya adalah selevel dengan sholat. Jadi tidak bisa dibuat main-main lagi dengan adanya hukum yang begitu kuat ini. Jadi zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang disebut oleh mustahik zakat. Ini yang disebut dengan zakat. Jadi gambaran zakat bagi kita memang harus tertanam sejak dini apa yang disebut dengan zakat itu, sehingga kemudian kita bisa memahami zakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap muslim. Itu yang perlu menjadi titik tekan bagi kita. Dan dengan demikian maka tidak ada lagi yang namanya bisa disebut ingkaru zakah, orang yang tidak berzakat, atau barangkali bisa sudah kaya diem-diem gitu, kelihatannya tidak mau ngomong masalah zakat itu gimana. Pokoknya kalau sudah diomongin zakat, dia akan diam saja. Ini tentu karena tidak ada pembelajarannya, barangkali sejak kecil tidak ditanamkan bahwa zakat itu wajib. Atau barangkali tidak ada pemaksaan seperti kita membayar pajak begitu ya. Ya ini masalah takdir ya, masalah pendidikan. Karena sholat juga
sudah sedemikian rupa ditata oleh Rasulullah. Kalau umur 7 diajari sholat, kalau umur 10 mulai dikerengi. Dikerengi itu kalau budayanya Arab kan dipukul. Itu untuk mendorong kepada anak menginternalisasikan bahwa sholat itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban setiap orang Islam. Karena begitu kemudian dia balik, sudah. Ini namanya argo syar'inya sudah jalan ini, masjid ya sudah wajib, tidak bisa ditawar lagi. Karena sudah ada kebiasaan. Sementara zakat belum ada ya. Nah, ini yang menurut saya perlu ada internalisasi zakat ke dalam jiwa setiap Muslim, sehingga setiap Muslim itu merasa bahwa zakat, sholat itu dalam posisi selevel, harus masuk ke dalam diri setiap Muslim. Jadi kesadaran bagi setiap Muslim. Iya, harusnya begitu, begitu. Ini menurut saya tantangan bagi kita. Agar bagaimana kalau sholat saja ada semacam kebiasaan. Pentahapan-pentahapannya, umur 7, 10 sampai kemudian balik. Harusnya zakat juga begitu. Ini tantangan bagi kita semuanya, Pak Lutfi. Baik. Nah, kalau kita pelajari, ini kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Barangkali secara umum orang sudah tahu lah dua jenis itu. Cuma kemudian secara lebih detail, apa sih yang membedakan di antara zakat mal dan zakat fitrah? Karena banyak, satu misal orang zakat fitrah kemudian zakat mal itu seperti abu-abu. Ini artinya abu-abu itu memberikan sesuatu, ini zakat atau hadiah kepada orang. Ini kan tidak jelas gitu. Karena dianggap zakat. Dianggap. Ini pembedanya seperti apa yang lebih? Padahal ada prasyarat-prasyarat tertentu untuk membedakan bahwa harta yang kita berikan kepada orang yang berhak itu zakat atau tidak. Jadi yang pertama adalah adanya niat. Itu pasti. Bahwa niat itu adalah iktironan bifi'lihi, sangat berkait dengan perbuatan seseorang. Kalau memang tidak ada niatnya, sama ketika kita puasa, sudah tidak makan, tidak minum, tetapi nggak ada niatnya, ya itu bukan puasa. Sama, kita berikan kepada orang lain, kita sudah berikan harta kepada orang lain, tetapi ternyata kita tidak meniati sama sekali. Itu bisa jatuhnya hibah, sedekah, dan seterusnya. Jadi itu bukan zakat. Inilah yang membedakan apa yang disebut dengan zakat dan apa yang disebut bukan zakat. Jadi kita harus berhati-hati di situ. Hanya masalahnya kepada niat saja sebenarnya. Itu yang betul. Sangat berkaitan sekali dengan zakat atau tidak zakat, tergantung pada niatnya. Yang lain barangkali yang membedakan. Jadi sehingga orang meniatkan, ini saya niatkan sebagai zakat, zakat fitrah, zakat mal. Itu ada batasan-batasan yang bisa disampaikan. Ini sangat terkait dan sangat berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah waktunya saja itu tertentu. Dalam hal waktu, zakat fitrah itu waktu diperbolehkan. Hukumnya ijaz, bahasanya orang Jawa menang. Itu adalah ketika masuk bulan puasa. Itu boleh, ijaz menang. Jadi ini masalah waktu. Sementara kemudian kalau masalah wajib itu adalah setelah terbenamnya matahari pada hari yang terakhir di bulan puasa. Otomatis itu masuk ke 1 Syawal. 1 Syawal itu wajib. Maka posisi wajib ini sampai nanti sholat hari raya itu yang harus dipahami oleh kaum muslim. Sama seperti ketika kita melakukan sholat zuhur Sholat zuhur itu wajib ketika masuk di waktunya. Pokoknya jam 12 sampai jam 3 sore itu waktunya. Nah kalau orang melakukan sholat di luar waktu itu bukan tidak wajib. Jadi tidak wajib karena justru itu di situ pelanggaran sebenarnya. Jadi zakat itu juga memiliki waktu yang tertentu untuk mengeluarkannya, tidak setiap waktu. Sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu waktunya tidak terbatas, tidak ditentukan harus
Tetapi di situ ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi, seperti ada nisab, yaitu kadar yang harus dikeluarkan seorang untuk sampai mewajibkan zakat. Kemudian yang kedua masalah haul. Haul ini kan batasan kepemilikannya secara sempurna selama 1 tahun. Ini aturan-aturan main yang tidak boleh dihindari. Nah, kalau zakat mal itu ada batasan nisab, batasan waktu 1 tahun. Kalau zakat fitrah itu nggak ada ya batasan, punya kita berapa itu harus zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini menurut saya zakat yang dalam posisi kepemilikan sangat minimal. Katakanlah ketika seseorang hari ini dan besok hari raya, dia ternyata punya cadangan untuk makan untuk hari esok itu, maka sisa dari apa yang dia miliki itu harus dikeluarkan untuk zakat. Jadi minimal banget itu. Jadi barangkali saya bisa menilai orang dalam kategori ini kan orang yang sebenarnya sangat miskin. Untuk dizakati mana? Iya, sebenarnya begitu. Tetapi alih-alih bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi, mengapa zakat ini harus berbentuk makanan pokok, tidak boleh uang, begitu ya. Dan saya jelaskan mengapa tidak boleh uang. Ini semata-mata untuk memberikan rasa kebahagiaan yang sama rasa antara Muslim satu dengan yang lain. Karena syarat seseorang untuk bisa merayakan hari raya itu jangan sampai masalah perut saja tidak terpenuhi. Wah, ini menurut saya sangat bergembira tapi perutnya itu kan akan kebutuhan yang sangat paling minimal Tidak perlu juga, apalagi prasyaratnya adalah kalau hari raya terus pakai pakaian baru, nggak sampai segitu. Wah, itu bagi orang yang hanya berkebutuhan untuk memenuhi makan itu berarti baju baru itu sesuatu yang sudah second hand. Jadi di situ itu yang menjadi titik tekan bahwa zakat fitrah itu menurut Imam Syafi'i kan harus berasal dari autun gitu ya. Jadi makanan pokok orang Arab Saudi akan berbeda dengan India akan sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini makanan pokok sudahlah kita langsung sepakati secara bersama. Tanpa ada sidang MPR ini adalah beras. Ini tentang bentuk ya. Jadi artinya zakat fitrah itu bentuknya adalah dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok gitu. Nah, kalau di Indonesia itu makanan pokok kita beras. Tapi tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin makanan pokoknya masih jagung atau tiwul. Berarti dibolehkan ya? Iya. Menyesuaikan makanan pokoknya apa. Umpamanya di daerah-daerah Eropa barangkali makanan pokoknya apa ya? Roti. Tetapi yang dimaksud dengan makan pokok itu bukan bahan jadi. Bahan mentahnya itu yang jadi apa ya? Jadi ukuran sebagai makanan pokok. Jadi sekali lagi ini adalah bukan makanan jadi. Kalau makanan jadi di Indonesia ya bukan beras nanti, bisa-bisa sudah nasi kan. bukan di situ. Jadi bahan makanan pokok dari makanan pokok begitu ya. Nah, tadi menyambung yang zakat dalam bentuk yang lain seperti uang. Ini kan kita sudah mulai biasa. Ini seperti apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya dalam kajian fikih terjadi polemik yang cukup luar biasa ya. Intinya bahwa beras yang akan kita zakatkan, sekali lagi saya barangkali perlu jelaskan berapa beratnya. Beratnya sudahlah, nggak usah pakai hitung-hitungan yang jelimet. 2,8 2 kilo plus 8 on. Jadi ini terhitung karena yang disebut dengan kadar zakat fitrah itu beratnya adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 1 cangkir. 1 cangkirnya orang Arab agak besar, berarti 1 cangkir kali 4.
itu kalau kita hitung konversi jadi 2,8. Ada sih yang kemudian ya di kisaran 2,7, 2,7 itu ada. Karena memang takaran model moodnya cangkirnya orang Irak, cangkir orang Arab itu beda-beda. Ya beda-beda dikit lah, nggak banyak. Tapi mereka sepakat bahwa bentuknya kayak cangkir gitu ya, nggak besar begitu. Itu disepakati sebagai mood. Itu ukuran beratnya beras yang akan dizakatkan. Tapi kalau dulu kan ditakar gitu kan. Nah sekarang karena rata-rata orang mengukur barang itu tidak menggunakan takaran, tapi ada yang menggunakan berat kilo kan. Nah sehingga zakat itu ketika dikonversi jadi kilo menjadi 2,8 kilogram. Nah sekarang apakah juga masih perlu untuk ditakar seperti itu? Oh tidak perlu. Jadi ya sudahlah, kita cari mudahnya saja. Apalagi kita tidak perlu juga mendatangkan cangkirnya yang dari Arab itu ya. Barangkali mereplik begitu ya, niru yang cangkir nggak perlu. Jadi kita langsung saja kepada final berat secara nyatanya adalah 2,8 kg. Saya menyinggung tadi apa yang disampaikan dengan banyak sekarang orang yang berzakat menggunakan uang. Ya, katakanlah zakat dengan 2,8 kg itu. Ya, bisa berkisar 28.000 sampai 30.000. Kira-kira begitu. Ini bagaimana perspektif fikih menjawab problem-problem sosial yang dilakukan oleh masyarakat itu? Jawabannya begini. Ini jawabannya orang fikih. Orang fikih itu saklek-saklek gimana begitu ya. Kalau kita ini bermadhab, maka menurut Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan dengan uang, tetapi harus dengan 2,8 makanan pokok itu tadi. Sudah, kalau begitu kita tidak punya jalan lagi dengan mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian ada madhab yang lain yang ternyata kita lihat memiliki peluang untuk dijadikan dasar untuk membayar jasa dengan uang, yakni ulama Hanafiyah atau Imam Hanafi. Ternyata Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah membolehkan zakat dengan uang, tetapi konversinya bukan dengan beras yang 28, tetapi dengan anggur. Dan ternyata jumlah kiloannya bukan 2,8 kg. Hanafi mensyaratkan 3,8 sampai 4 kg. Bayangkan, 4 kg umpamanya gitulah. Coba kita bayangkan. Harga dari 4 kg anggur, kalau anggur 1 kilo umpamanya 50.000, itu kayaknya terlalu rendah itu. Itu kita kalikan 4 maka 200.000. Jadi gejleknya ini terlalu tinggi dengan ukurannya Imam Syafi'i. Ini kemudian orang juga berpikir, tetapi sebenarnya di situ ada celah untuk dijadikan dasar kita berzakat dengan uang, tetapi konversinya jangan dengan Imam Syafi'i. Ya kalau begitu berarti konversinya ya tetap dengan Hanafi. Karena kalau kita ini umpamanya sementara benda atau bahan makanan pokok yang akan kita konversi ada 2,8 kilo versinya Imam Syafi'i, sementara kemudian cara penguangannya menggunakan Imam Hanafi. Nah ini namanya bermadhab yang dua madhab ini. Yang dicomot yang enak-enaknya saja. Jadi yang Imam Syafi'i yang 2,8-nya, sementara yang uangnya dari Imam Hanafi. Ini dalam fikih sangat polemik, Pak Tobi. Jadi tapi begini, ketika di masyarakat itu kan ada satu fenomena yang berpikir pada saat hari itu banyak orang satu orang katakanlah mustaqim mendapatkan banyak bocoran zakat. Akhirnya menumpuk-numpuk. Padahal kan kalau ini satu misal tidak segera dimasak nanti akan dimakan nilainya kurang kan. Maka ada kemudian berpikir, nah nanti kalau kita kasih beras kasihan nanti tidak segera termasak nilainya rasanya juga berubah. Maka bisa kita kasih uang untuk memenuhi kebutuhan dia yang lain. Kan tidak hanya butuh beras, butuh juga lauk pauk dan sebagainya. Ini gimana?
Saya sebenarnya berpikir begitu juga. Sekarang orang ini butuhnya sudah bukan beras lagi. Kalau dengan uang kebutuhannya bisa semakin mudah diperluas variasinya. Lebih. Jadi kalau beras ini tampaknya sudah bukan kesulitan lagi ya. Katakanlah di Indonesia kalau ada orang kesulitan untuk membeli beras, itu kayaknya sudah pol-polan, sudah diliput yang terbang. Sudah sangat jarang. Jarang lah. Intinya begitu. Tetapi begini, bahwa di dalam zakat sebenarnya misi utama dari zakat dalam bentuk bahan makanan pokok itu agar orang kebutuhan pokoknya primernya itu terpenuhi terus. Karena di dalam rangka untuk merayakan hari raya Idul Fitri, orang tampaknya tidak akan pernah bisa ikut terlibat di dalam merayakan kalau ini nggak beres. Ini yang kosong. Sebenarnya misi utama begitu. Lagi-lagi kemudian kita juga mendapatkan banyak pertanyaan. Orang sekarang Pak butuhnya tidak hanya beras itu barangkali sekarang sudahlah itu masa lalu. Sekarang butuhnya orang itu naik sedikit. Jadi dulu yang ini tampak sekunder, ini sekarang jadi primer. Katakanlah kalau dulu orang umpamanya sepeda ontel saja itu sudah barang mewah. Kalau sekarang ini sudah gua. Jadi sudah terjadi peningkatan atau perubahan pergeseran standar hidup. Ini yang menurut saya juga perlu diperhitungkan. Tetapi inilah yang disebut dengan fikih. Jadi fikih ini tanpa absolut kadang-kadang begitu. Jadi orang-orang menghitungnya kalau kita ini merujuk kepada madhab seperti itu polnya, pendapatnya seperti itu. Atau barangkali memang sekarang perlu semacam pembaruan fikih gitu atau fikih modern terkait dengan zakat khususnya gitu. Saya sangat sepakat dengan cara berpikir itu. Itu yang saya sebut tadi pergeseran Jadi dulunya barang mewah, sekarang jadi kebutuhan pokok. Barangkali orang yang ada di Jakarta, kalau dulu tahun berapa mobil itu barang mewah, sekarang ini kebutuhan primer. Kalau tidak ada mobil bingung, dia nggak bisa kerja, nggak bisa melaksanakan hidup dan seterusnya. Itu yang menurut saya ada pergeseran sosial di situ. Menurut saya itu perlu diperhitungkan menjadi bahan berubahnya hukum. Karena hukum kalau katakanlah Imam Syafi'i lahir meninggalkan 150 Hijriah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentu di atasnya. Kalau kita konversikan dengan Masehi kira-kira di tahun 750 ke atas atau 800 awal itu Imam Syafi'i hidup di situ. Kemudian kita transformasikan ke dalam kehidupan kita sekarang. Itu pasti akan jeleknya luar biasa. Sudah 1200 tahun yang lalu. Coba kita bayangkan perubahan sosial sampai 1200 tahun itu bukan main-main. Tapi ini pekerjaan yang berat menurut saya. Kenapa? Karena tentu ada banyak perdebatan untuk merumuskan fikih modern yang sesuai dengan konteks hatinya. Tapi saya ingin sedikit bergeser kalau tadi kita berbicara tentang bentuknya, kemudian sekarang siapa sih yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat itu baik zakat fitrah maupun mal kan sama. Mustahil zakat ada 8. Kemudian itu yang barangkali nanti kalau saya lupa, yang pertama itu fuqara ini di bawahnya miskin. Orang yang miskin banget itu namanya fuqara Kemudian baru miskin. Kemudian baru yang ketiga ini amil. Amil ini di nomor 3 kan karena dia memiliki peran yang sangat sentral, strategis dalam rangka untuk mendistribusikan zakat. Setelah itu baru kemudian orang gorim punya utang, terus kemudian budak, terus kemudian setelah itu sabilah, kemudian ibnu sabil, yang terakhir apa ini? Ini lupa. Kadang saya lupa menghitungnya 8 itu. Itu yang menjadi hamba saya.
Firikop tadi. Sudah. Nah, sudah. Jadi 8 itu merupakan mustahik zakat, tetapi secara faktual 8 ini kayaknya sudah berkurang 2. Satu rikop. Kemudian itu tidak ada. Ya. Berarti tinggal 7. Kemudian yang fisabilillah ini juga membuat polemik baru bahwa apa yang disebut dengan fisabilillah itu dalam konteks zakat mau tidak mau adalah harus tentara. Orang yang berjuang di jalan Allah, berperang, dan itu tidak digaji oleh negara. Baru kalau posisinya demikian itu baru menjadi mustahik orang yang berhak. Nah, kalau dia berhak berarti yang lain wajib yang diberikan kepada dia. Itu gambaran dari apa ini mustahik zakat. Jadi zakat fitrah sebenarnya juga ke mustahik itu sama. Miskin, korup dan seterusnya. Fakir, miskin sudah jelas kan? Ambil sudah jelas juga. Kemudian Ibnu Sabil ini saya kira perlu perlu diterangkan juga tentang Ibnu Sabil. Kalau Sabilillah tadi konteksnya adalah perang, Ini. Kalau Ibnu Sabil ini mungkinkah ini dimaknai secara lebih luas atau misal untuk fasilitas umum satu misal? Mungkin seperti itu. Tadi kurang 1 ya 8 saya sempurnakan mu'alaf ya. Mu'alaf betul. Itu menjadi 8. Ibnu Sabil ini kan orang sedang bepergian. Tentu bepergiannya adalah bepergian bukan karena maksiat. Tahu-tahu di jalan ketean sangu. Nah, maka amil yang ada di daerah itu harus peka untuk bisa melihat fenomena sosial itu sebagai bagian dari cara dia untuk mendistribusikan zakat ibadahnya. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil ini sebenarnya saya pernah mendapati praktek pembagian Ibnu Sabil ini di Basnas Nganjuk. Ternyata di situ begitu rapi ditata administrasinya. Salah satu pendistribusian zakat adalah dengan memberikannya kepada orang yang pada waktu itu ditengarai dan kemudian kok tahu-tahu juga lapor. Lapornya orang ini kemudian langsung ditangkap oleh Badan Amil Zakat Nganjuk untuk diberikan bantuan, dikasih sangu kira-kira itu. Karena mengapa pos-pos anggaran ini sebenarnya kan banyak juga. Sangat mungkin bahwa dia ngadunya ke kesra, ke sosial dan seterusnya. Ternyata ada pos yang disebut dengan mustahik zakat itu. Dan Ibnu Sabil dalam konteks kontemporer sekarang masih menurut saya peluangnya masih besar, masih ada. Meskipun ya gimana ya, mendeteksi orang yang kena sangu itu juga pusing juga di mana. Kira-kira begitu. Tapi begini, kan fenomena orang kehabisan bekal itu kan sebenarnya tidak hanya di bulan puasa. Kalau kita menunggu pembagian zakat berarti kan hanya momen di bulan puasa atau Ramadan, Lebaran lah. Nah, kemudian Ibnu Sabil yang ada masalah kehabisan bekal di luar hari itu tentu tidak bisa tercover oleh zakat. Pakai skema zakat mal. Pakai skema zakat mal. Jadi zakat fitrah sama zakat mal mustahiknya kan sama 8 ini. Jadi ini bisa dimainkan ya dalam tanda kutip oleh amil untuk dapat membuat skema pendistribusian atau penyaluran zakat itu kepada 8 asnaf mustahik atau asnaf. Nah, kalau di bulan Ramadan begini ada orang kekurangan sangu ambilkan dari zakat fitrah itu. Atau barangkali ketika itu berada di luar bulan Ramadan diambilkan dari zakat. Pintar-pintarnya saja dia menggunakan. Tapi memungkinkan nggak satu misal karena zakat mal itu sedikit artinya sedikit dan kesadaran orang belum begitu tinggi sehingga yang membayarkan zakat mal itu nggak banyak. Maka kemudian zakat fitrah itu kemudian katakanlah disisakan untuk pengelolaan itu memungkinkan nggak? Jadi begini, masalah penyaluran penyaluran yang dibicarakan dalam fikih ini kan penyaluran zakat dalam kondisi atau waktu bulan Ramadan. Yang intinya harus terdistribusi dalam situasi menghadapi hari raya barangkali gitu. Jadi
dalam konteks ini yang tampak harus dipahami, ada skema-skema waktu yang dibedakan dengan zakat mal. Jadi kalau zakat kita dihabiskan pada posisi momen hari raya itu, harus dihabiskan di situ. Sementara kemudian skema zakat mal digunakan untuk konteks di luar bulan Ramadan. Karena menurut saya ya kalau sangunya ya 100.000, 300.000 ya menurut saya ya enteng lah. Tapi saya nggak tahu kalau konteksnya ini konteksnya terus konteks besar gimana. turis Arab atau Afghanistan ke sini bisa sanggup. Kalau mau pulang kan jutaan. ini dalam konteks yang lebih luas tampaknya tidak dibicarakan. Makanya kayaknya memang perlu ada rumusan fikih kontemporer yang bisa menjawab untuk memenuhi kekosongan hukum di sekitar penyaluran zakat. Nah, saya lanjut mengingat bahwa pengelolaan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal itu sebenarnya begitu rumit maka di situ ada asnaf, itu ada amil, yang bertugas untuk mengelola. Nah, barangkali apa sih kualifikasi untuk menjadi seorang amil sehingga dia menjadi satu sosok yang cukup penting dalam pengelolaan zakat. Amil secara institusional karena di situ banyak orang, maka bukan personal pengangkatannya harus dari imam. Imam dalam konteks ini adalah pemerintah negara. Negara dalam konteks ini bisa didelegasikan kepada satu kementerian tertentu. Kalau di Indonesia barangkali kita bisa menyebut adalah Kementerian Agama. Maka dengan adanya pengangkatan dari imam, dari pemerintah, dari negara, dari kementerian dan seterusnya, ini menjadi bekal legal. Legal ini tidak hanya dalam pengertian hukum positif, ini legal juga dalam pengertian hukum agama. Jadi dia diangkat oleh pemerintah, oleh imam. Maka dari sanalah dia memiliki legalitas untuk bertindak menjadi amil. Amil ini kan pekerjaannya menghimpun, setelah dihimpun kemudian didistribusikan. Pekerjaannya amil seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan imam ini, kita tampaknya banyak melihat fenomena-fenomena sosial. Tahu-tahu dikit-dikit ada panitia zakat di masjid, dikit-dikit sekolah panitia zakat. Ini gimana itu? SK dari? Ini tentu dalam terminologi fikih tidak bisa disebut sebagai amil. Tidak bisa dapat bagian zakat dia hanya wakil karena wakil aku ngumpulin di samping otomatis amil yang tidak syar'i ini barangkali bisa kita sebut seperti itu. Ini hanya bertugas sebagai wakil dan akan mendistribusikan kepada orang yang berhak. Tetapi dia tidak berhak untuk mengambil zakat itu. Tidak bisa disebut sebagai mustahil. Itu gambarannya seperti itu. Fenomena sosial yang menurut saya kita tampaknya memang perlu rajin-rajin turun ke bawah untuk meneliti, melihat permasalahan umat, sehingga kemudian umat ini ada yang memandu. Orang terus gua panitia zakat diri. Nah itu kan nggak sah, baik secara negara maupun secara syariah tidak sah semuanya. Nah kemudian ini, jadi apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh katakanlah yang sudah berjalan dari beberapa lembaga keagamaan untuk mengatasi itu? Jadi ini Pak Robingi, alhamdulillah negara Indonesia merasa terbantu untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam ini dengan jasa politik. Itu yang disebut dengan politik hukum. Zakat tanpa ada jasa politik susah. Jadi harus ada keterlibatan dari negara. Negara akhirnya membuat undang-undang tentang zakat yang nomor 38 dari 1999 dan 23 nomor 2000 tahun 2011. Ini kan cantolannya. Sementara kemudian di undang-undang itu tampak disebutkan adanya lembaga yang satu ini lembaga negara yang disebut dengan
Badan Amil Zakat Nasional yang sekarang hanya nasnya dihilangkan dalam zakat saja. Kemudian ada lembaga swasta yang disebut dengan lembaga amil zakat. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian memiliki kewenangan untuk menjadi amil. Sementara perkembangan-perkembangan yang saya ikuti juga, kalau di Undang-Undang 38 1999 itu kan dulu tampak amil ini masih belum tersistem ya. Jadi undang-undang ini memberikan kewenangan soko wae boleh. Sementara di undang-undang yang 2011-nya bahwa las itu sudah tertata sehingga harus berada di payung organisasi kemasyarakatan, misalnya Muhammadiyah dan macam-macam itu ya, Arisat dan seterusnya. Ini memayungi suatu lembaga dalam rangka untuk menjadi amil zakat yang disebut dengan las. Ini sudah tampaknya sudah terlaksana semakin hari semakin baik. Ini yang saya lihat. Sehingga zakat sudah mulai terorganisir. Terorganisir. Karena ternyata keterlibatan swasta ini juga cukup berarti. Kalau hanya Basnas saja tampaknya kurang. Sama seperti ketika sekolah itu ya. Sekolah negara manut karo negara tok, tidak dibantu swasta. Tampaknya juga tidak merata. Tidak merata. Jadi keterlibatan swasta di dalam rangka mendistribusikan zakat, menghimpun zakat ini menurut saya cukup besar. Apalagi dalam ranah keagamaan, negara tidak bisa bekerja sendiri. Tapi gini, kan tadi ada lembaga zakat yang punya kewenangan untuk bisa mengangkat amil-amil di daerah-daerah, sehingga semuanya tidak terjadi yang namanya panitia liar, gitu kan? Sukarelawan. Ini sudah sejauh mana ini kira-kira menurut pantauan Pak Zahir? Ini harus perlu didengung-dengungkan bahwa yang benar adalah yang diangkat oleh negara. Ada dua namanya Badan Amil Zakat itu miliknya negara, sementara ada yang swasta itu namanya lembaga zakat. Itu selalu didengung-dengungkan. Jangan sampai kemudian kita menemui di di lingkungan kita atau pada masyarakat, ternyata masyarakat menerjemahkan amil itu dengan pengetahuan mereka sendiri. Nah, ini karena ulama-ulamanya tidak mau turun ke jangan-jangan bukan karena pengetahuan, karena kepentingannya sendiri. Saya nggak tahu lah. Tahu menjamur itu dan kemudian kepekaan kita sebagai barangkali kaum intelektual untuk segera turun ke bawah itu tampaknya harus ditingkatkan lagi di situ. Tapi ada yang menarik, di satu daerah itu ada yang sekarang sudah mulai masif, bahkan 2-3 tahun yang lalu itu ada sekolah amil gitu. Madrasah amil madrasah amil itu dilakukan, kemudian untuk mereka yang ikut di situ dan lulus dijadikan sebagai amil di daerah-daerah. Ini apakah memang sudah ini masif atau hanya beberapa daerah saja yang menurut saya amati itu bukan di daerah, tetapi seberapa jauh, seberapa kuat organisasi yang mengatasnamakan amil itu bisa bergerak dan memaksimalkan perannya sebagai amil. Itu yang saya lihat akan positif di situ. Karena mengapa? Sekali lagi bahwa amil zakat itu bukanlah amil-amilan begitu. Amil yang kemudian didirikan tanpa ada prasyarat-prasyarat tertentu. Itu ngawur. Dan itu perlu ada edukasi. Maka di situ itulah kemudian ada madrasah amil, sekolah amil dalam rangka untuk memperkuat kompetensi mereka sebagai amil. Karena pekerjaan amil itu bukan pekerjaan yang ringan. Jauh. Itu berat, dalam hal manajerialnya adalah manajemen yang menurut saya harus amil itu mestinya kan bekerjanya sepanjang masa. Sepanjang masa. Jadi tidak hanya seperti panitia dadakan yang kalau sudah disebut panitia mesti dadakan. Enaknya kurang biaya toh. Kalau amil itu sepanjang masa sehingga pengelolaan zakat itu bisa berkesinambungan gitu.
Baik, mungkin yang terakhir ini namanya memang cukup banyak ya yang menarik untuk kita diskusikan terkait dengan zakat ini. Kira-kira siapa sih pihak yang paling bertanggung jawab untuk pelaksanaan ya untuk pelaksanaan zakat ini? Jadi zakat ini kan perintah agama. Sholat perintah agama. Puasa perintah agama. Haji perintah agama. Saya akan berbicara pada posisi politik hukum di sini. Maka kemudian orang akan berkata begini, tidakkah agama membutuhkan negara? Tidakkah agama membutuhkan jasa politik agar agama senantiasa terjaga? Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita harus membaca bahwa antara politik dan agama saling bersinergi, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun jasa politik ini memiliki jasa yang sangat besar untuk memakmurkan, untuk melestarikan ajaran agama terhadap hal-hal yang memang harus dibantu oleh negara, disupport oleh negara. Tanpa ada dukungan negara, ya kayak zakat macam-macam itu tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan. Padahal levelnya loh Pak Robin itu sama dengan sholat. Kesadaran kita untuk zakat akan teruji di situ. Ternyata harus ada satu aspek yang dipenuhi, yakni adalah unsur politik, unsur negara. Ini perlu harus ada yang gaji politik. Kalau jasa politik katanya kok kayak transaksional gitu. Coba kalau maunya urusan haji tanpa ada jasa politik, tanpa ada jasa negara, ya sudahlah, orang kalau memang haji ke Arab sana terserah, nggak usah daftar. Terus numpak pesawat sudah karuan, ada yang numpak perahu dan seterusnya, ada yang naik pesawat, ada yang motoran dan sebagainya gitu. Saya nggak bisa membayangkan tadbirnya, tidak akan terjadi keteraturan. Tentu logika-logika keteraturan itu memantik kita untuk segera berbenah bahwa politik ini berjasa besar. Untuk bisa melaksanakan, menata, mempertahankan, melestarikan ajaran agama. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi politik menjadi satu hal yang penting di dalam menjalankan atau mengelola zakat khususnya dalam konteks ini. Memang pada posisi ini ada semacam negara sama agama ini memang tidak dalam posisi terus harus bersinergi, tetapi ada semacam batas. Negara tidak boleh mencampuri agama, agama tidak boleh mencampuri negara. Ada batasnya. Ada pembagian. Ada pembagian wilayah perang, ada pembagian tugas. Wilayah ini dalam hal tertentu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Karena sangat tidak mungkin kemudian negara masuk ke ranah agama, ke ranah yang terlalu dalam, sampai ke pendapatnya harus Syafi'iyah, nggak boleh, atau sampai ke hal-hal yang sifatnya etiqodiyah. Kamu itu harus Hasan Nasari atau apa umpamanya begitu liriknya sampai diatur. Itu sudah hal yang tidak perlu dicampuri oleh negara. Itu ekspresi beragama namanya. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa sih usulan atau harapan-harapan Pak Zayed terkait dengan pengelolaan zakat dari fenomena saat ini yang ada pada saat ini dan ke depan harapannya seperti apa? Yang menurut saya paling penting itu internalisasi. Bahwa zakat itu levelnya sama dengan sholat, Karena begini, konsekuensi ini sebenarnya konsekuensi yang cukup berat bagi seorang muslim kalau tidak membayar zakat. Ini sudah wajib kok. Tahu-tahu kemudian dibuat kayak remeng-remeng. Seolah-olah tidak penting. Tidak penting. Nah, sholat saja begitu penting, kalau nggak sholat nanti begini-begitu dan seterusnya. Tapi kemudian mengapa zakat jadi tidak aktual? Kan harus selalu dikawal agar zakat ini senantiasa terinternalisasi. Kalau sudah masuk di dalam jiwa seseorang, terinternalisasi zakat itu, maka dengan demikian kita tidak menghimbau lagi untuk orang mengeluarkan hartanya menjadi zakat, tetapi dengan sendirinya ini sudah menjadi kewajiban. Sama barangkali pada posisi kewajiban yang lain. Jadi ini harus diinternalisasikan sedemikian rupa. Saya kadang berpikir sangat prihatin pada posisi ini. Mengapa zakat
sampai tertinggal jauh posisinya dengan ibadah yang lain dalam posisi yang tingkat kewajibannya setara. Makanya di zaman Abu Bakar, orang yang ingkar zakat diperangi itu. Karena barangkali kita sudah bisa melihat bahwa pentingnya zakat sebagai ajaran Islam yang asasi, karena dia setara dengan sholat tadi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Zayat atas kehadirannya. Ini cukup banyak hal yang kita diskusikan dengan Pak Dr. Zayat Abdurrahman, MHI, terkait dengan pengelolaan zakat, khususnya tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi pemirsa KK TV dan khalayak secara luas terkait dengan pengelolaan zakat yang insya Allah sebentar lagi harus kita lakukan di waktu dekat ini. Baik, saya kira demikian kami dari KK TV atau KK Media menyampaikan terima kasih pada Pak Zayat atas kesediaannya untuk menghadiri dialog ini. Dan dari kami tutup ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.